Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Waalaikumsalam. Siang Selamat Pak. siang, Pak. Masih Ya, sehat, Pak. semoga Alhamdulillah. semuanya ya bagus. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama silakan kalian mengisi dulu absen di link yang sudah Bapak kirim di grup WhatsApp ya. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengulas sedikit materi pembelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa ada yang masih ingat materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Disiplin pegawai, Pak. Nah, ya, coba bisa dijelaskan sedikit, Ipan, materinya tentang disiplin pegawai? Jadi, disiplin pegawai dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Disiplin pegawai bertujuan agar para pegawai mampu menaati aturan yang ada di organisasi dan dapat melakukan tugasnya dengan baik, hingga tujuan organisasinya menjadi lebih mudah dicapai. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali, Ipan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi penghargaan pegawai. Tujuan pada pembelajaran kali ini ada 6 ya, yaitu kalian dapat memahami pengertian dari penghargaan pegawai, apa saja landasan hukumnya, tujuan dan manfaat yang bisa diperoleh dari penghargaan, dan komponen dan jenis-jenis dari penghargaan pegawai. Next. Nah, penghargaan pegawai ini berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu disiplin pegawai. Ada yang bisa jelaskan apa kaitannya antara penghargaan pegawai dengan disiplin pegawai? Saya, Pak. Ya, silakan Nurizul. Kaitan antara disiplin pegawai dengan penghargaan pegawai adalah pegawai yang telah menerapkan disiplin selama bekerja akan diberikan penghargaan sesuai, seperti kompensasi misalnya. Itu, Pak. Ya, tepat sekali Nurizul. Jadi penghargaan pegawai adalah sesuatu yang akan diberikan kepada pegawai ketika pegawai tersebut telah menerapkan disiplin serta mentaati aturan dan telah melaksanakan tugas yang diberikan sesuai arahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci apa itu pengertian penghargaan pegawai. Ya, bisa di next. Ada menurut para ahli, yang pertama menurut Ekolas dan Sadli, penghargaan merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena seseorang tersebut telah melakukan sesuatu dengan benar. Penghargaan merupakan hal yang wajar yang ditunjukkan sebagai bentuk apresiasi, ungkapan terima kasih, dan perhatian terhadap para pegawai. Kemudian menurut Istijanto, penghargaan merupakan sebuah hadiah yang diberikan pada seseorang atau kelompok jika mereka telah melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Nah, menurut Istijanto ini, penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, atau pita. Selanjutnya, menurut Nugroho, penghargaan atau reward adalah ganjaran, hadiah, atau imbalan yang diberikan dengan tujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir, menurut Niti Seminto, penghargaan merupakan bentuk balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Nah, dari pendapat para ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa penghargaan atau reward adalah segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk apresiasi karena telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan benar. Next. Nah, dalam konsep manajemen, penghargaan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan loyalitas para pegawai. Dengan memberikan penghargaan kepada pegawai, diharapkan pegawai tersebut bisa bekerja dengan optimal. Penghargaan juga diberikan agar para pegawai semakin giat dalam meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Terdapat dua landasan hukum eh, Terdapat dua landasan hukum pemberian penghargaan pegawai. Yang pertama, Peraturan Nomor 25 Tahun 1994
Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa yang termasuk sebagai suatu penghargaan adalah pemberian tanda jasa, kenaikan pangkat secara istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya seperti surat pujian atau penghargaan yang berupa material maupun yang non-material. Sedangkan yang aturan kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2009 yang berisi tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diberikan kepada pegawai. Next. Ya, selanjutnya ada tujuan pemberian penghargaan pegawai. Nugroho pada tahun 2006 mengemukakan bahwa pemberian penghargaan pegawai mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, menarik orang yang memiliki kualifikasi tinggi untuk bergabung dengan perusahaan. Yang kedua, mempertahankan karyawan agar tetap semangat untuk terus bekerja. Dan yang ketiga, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi secara terus-menerus. Next. Selanjutnya menurut Hasibuan 2007 ada 8 tujuan dalam pemberian penghargaan kepada pegawai. Yang pertama yaitu sebagai bentuk ikatan kerjasama. Maksudnya adalah dengan memberikan penghargaan kepada para pegawai diharapkan terjalin suatu hubungan yang positif dan terbentuknya ikatan kerjasama yang formal antara manajer dan pegawai. Yang kedua, kepuasan kerja. Maksudnya adalah dengan adanya penghargaan, pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga dapat memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga adalah pengadaan efektif. Nah, tujuan dari pengadaan efektif ini adalah apabila organisasi mampu memberikan program penghargaan yang sesuai dengan kinerja, maka perusahaan akan menjadi lebih mudah untuk mencari tenaga kerja baru yang handal yang dibutuhkan perusahaan. Ya. Nah, berikutnya tujuannya adalah motivasi, yaitu penghargaan yang diberikan kepada pegawai akan memberikan motivasi kepada pegawai tersebut. Dan dengan adanya penghargaan diharapkan kinerja dari para pegawai akan semakin meningkat. Peningkatan kinerja ini sangat penting untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Yang kelima ada stabilitas karyawan. Artinya dengan memberikan penghargaan yang sesuai dengan prinsip yang adil, layak, dan eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas dan kenyamanan pegawai dalam bekerja akan lebih terjamin. Yang keenam ada disiplin. Dengan pemberian penghargaan yang cukup, maka disiplin pegawai akan semakin baik sehingga para pegawai akan lebih semangat dalam mentaati aturan-aturan yang berlaku di dalam organisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, disiplin pegawai dan penghargaan pegawai memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan di dalam sebuah perusahaan. Berikutnya yang ketujuh adalah pengaruh serikat buruh. Tujuan lain dari pemberian penghargaan adalah untuk menghindari pengaruh serikat buruh. Artinya adalah dengan adanya penghargaan, maka hubungan antara organisasi dengan serikat buruh akan terjalin dengan baik dan para pegawai di dalam organisasi bisa berkonsentrasi pada tugasnya. Nah, yang ke-8 itu ada pengaruh pemerintah. Maksudnya adalah jika program penghargaan yang sudah diberikan sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi dari pemerintah dapat dihindarkan oleh organisasi. Jadi organisasi dapat berjalan dengan sendirinya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan tanpa campur tangan dari pemerintah. Next. Nah, selanjutnya manfaat pemberian penghargaan kepada pegawai. Ada 4 manfaatnya. Yang pertama yaitu memberikan informasi, yang kedua memberikan motivasi, yang ketiga mempertahankan sumber daya manusia, dan yang keempat menarik sumber daya manusia. Next. Berikutnya adalah komponen penghargaan pegawai. Komponen yang pertama adalah gaji. Gaji merupakan balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap dan mempunyai jaminan yang pasti. Artinya gaji akan tetap dibayarkan walaupun pegawai tersebut tidak masuk kerja dengan alasan yang tepat. Yang kedua, komponennya adalah bonus. Bonus merupakan kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai karena nilainya di atas gaji normal. Bonus dapat digunakan sebagai penghargaan terhadap pencapaian tujuan-tujuan spesifik yang ditetapkan oleh perusahaan atau bisa diberikan untuk dedikasi kepada karyawan. Komponen selanjutnya yaitu insentif. Insentif merupakan imbalan langsung yang diberikan kepada pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan oleh organisasi. Nah, komponen yang terakhir adalah promosi. Promosi adalah proses pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Selain komponen-komponen yang tadi, terdapat 9 faktor yang mempengaruhi pemberian penghargaan. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan organisasi.
Yang ketiga, organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang. Yang keenam, biaya hidup. Yang ketujuh, posisi jabatan pegawai. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman kerja. Selanjutnya yang terakhir, kondisi perekonomian nasional. Next. Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis penghargaan. Menurut Matheson, penghargaan atau reward terbagi menjadi dua jenis, yaitu penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri atau yang diberikan oleh diri sendiri, seperti penyelesaian, pencapaian, atau otonomi kepada diri sendiri. Nah, bentuk penghargaan yang kedua adalah penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik ini adalah suatu penghargaan yang berasal dari luar dan bukan berasal dari diri pegawai itu sendiri. Penghargaan ekstrinsik terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada penghargaan finansial seperti gaji, upah, tunjangan karyawan, dana pensiun, perawatan di rumah sakit, bonus atau insentif dan tambahan-tambahan lainnya yang diberikan di luar gaji tetap. Yang kedua ada penghargaan non-finansial seperti penghargaan interpersonal atau biasa disebut sebagai penghargaan antar pribadi antara atasan dan bawahan. Dan yang kedua ada promosi, merupakan suatu proses pemindahan pegawai dari jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. Next. Ya, sampai sini saja materi yang Bapak jelaskan. Apa ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi-materi yang baru saja dijelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan, Raisa. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah penghargaan merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk apresiasi karena telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan benar. Ada dua landasan hukum penghargaan pegawai. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 25, dan yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 20. Tujuan dari pemberian penghargaan pegawai ini untuk meningkatkan kinerja pegawai agar perusahaan lebih mudah dalam mencapai tujuannya. Nah, tepat sekali Raisa. Terima kasih karena sudah memperhatikan materi yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk penilaian pertemuan kali ini, silakan kalian mengerjakan soal pada melalui link yang sudah Bapak berikan di grup WhatsApp. Terdapat 5 soal esai dan deadline-nya hari ini jam 5 sore. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, Bapak rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Materi selanjutnya adalah materi perkawinan pegawai. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Bapak sudahi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.